Jadi program resik ini didanai oleh Sampurna untuk Indonesia. Dan kemudian sebagai pelaksananya adalah kami dan teman-teman di sini dari Pupuk Surabaya. Pupuk itu adalah Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil. Jadi singkatan sebuah LSM, Pak. LSM yang ada di pusatnya di Bandung. Kami punya cabang di Surabaya, kemudian ada di Tegal, ada di Makassar, dan ada di Jogja. Jadi kami bergerak untuk mendampingi para usaha kecil menengah untuk bisa bersama-sama, apalagi di dalam kondisi pandemi ini, untuk bisa bersama-sama bangkit dan juga mengembangkan usaha. Adanya kegiatan sosialisasi mengenai penanaman bambu, saya selaku Ketua Forum Das Bali sangat-sangat appreciate, ya, sangat menghargai, dan inilah tujuan atau bentuk konkret daripada kita melakukan penyelamatan atau konservasi di daerah hulu. Kita tahu daerah Kecamatan Petang, khususnya Desa Plagel yang ada di Kabupaten Badung, itu adalah merupakan daerah catchment area, atau dalam bahasa populernya adalah merupakan daerah tangkapan air hujan. Jadi disinilah merupakan kantong air hujan yang harus ditampung. Ditampung dalam artian bagaimana air hujan itu bisa masuk ke dalam tanah yang nanti mengalir dalam bentuk air tanah ataupun juga dalam bentuk aliran permukaan, yaitu di sungai. Kalau daerah hulu ini, daerah catchment area ini tidak terjaga dengan baik, maka pada waktu musim hujan dia akan banjir karena air hujan jatuh begitu saja di atas permukaan tanah dan tidak ada yang menangkapnya. Dan ini akan menyebabkan banjir, air keruh. Kenapa keruh? Karena terjadi erosi, karena tanah itu tidak terjaga dengan baik. Dan sebaliknya pada waktu musim hujan, debit air sungai itu akan menjadi kering. Katakanlah itu terlalu ekstrem, mungkin terlalu kecil, sehingga itu menjadikan perbedaan debit air sungai antara musim hujan dengan musim kemarau sangat tajam. Nah, untuk itu maka bambu sebagai salah satu tanaman ajaib, saya katakan ajaib, karena tanaman ini mempunyai banyak keistimewaan dan sangat tepat digunakan untuk konservasi di daerah hulu. Bambu itu belum diprioritaskan baik oleh pemerintah maupun oleh akademisi. Kenapa seperti itu? Karena bambu begitu gampang ditanam, begitu gampang ditumbuhkan. Itu yang membuat dianggap juga bambu adalah identik kemiskinan. Bambu identik dengan satu hal yang tidak memiliki nilai ekonomis. Kecuali ada satu sentuhan teknologi di sana, baru bisa bambu diangkat memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu, mestinya mulai saat sekarang, begitu banyak lahan-lahan kritis yang ada di Indonesia, bahkan jutaan lahan kritis, jutaan hektar lahan kritis yang bisa dikalkulasi, yang bisa kita kembangkan. Karena hanya bambu yang bisa tumbuh, hanya bambu yang bisa dikembangkan dengan lahan-lahan kritis seperti itu. Karena apa? Karena bambu memang didesain oleh alam, didesain oleh Tuhan untuk bisa menyangga alam. Kenapa? Karena memang peruntukan tanaman itu dia memiliki dua sistem perakaran, yaitu akar serabut dan akar keundangnya. Akar serabut itu bagaimana dia mengikat agregat tanah antara satu dengan yang lain, dia bagaimana dia menyerap air begitu banyak yang dimasukkan ke dalam tanah, konservasi air di dalam tanah. Tanah itu akan terbentuk bank air. Durasi ini kami pemerintah Kecamatan Petang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini untuk membantu kami Kecamatan Petang untuk melestarikan kembali lingkungan, khususnya das, daerah aliran sungai, khususnya lebih lagi adalah das Sungai Ayung, yang kita tahu Sungai Ayung adalah sungai yang terpanjang di Bali, dan ini melintasi beberapa kabupaten yang sudah barang tentu akan kita dapat manfaatkan. Jadi ini pentingnya kita bersama-sama untuk melestarikan daerah aliran sungai ini agar kita ke depan tidak kekurangan air.
penanaman daripada bambu tabah, program dari LBH dan dari dinas terkait dari Universitas Udayana. Kami lagi sekali banyak-banyak terima kasih untuk melakukan konservasi. Ini untuk konservasi alam, untuk menyimpan air. Bambu ini yang dulu bambunya hanya untuk keperluan masyarakat adat, sekarang ini rebungnya sudah bisa dipanen, kemudian dimasak, kemudian bisa dijual juga. Ini merupakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat kami di sini. Dari bambu tabah ini cukup banyak dan mempunyai ekonomis yang sangat tinggi. Kemudian juga dari bambu yang sudah ditanam dari Banjar Pedikit dan juga di Banjar Sidan ini nantinya bisa meningkatkan pendapatan, kapasitas ekonomi masyarakat kami. Dan karena Banjar kami tidak hanya di Pedikit dan di Sidan ini, mungkin kedepannya kepada penyedia bibit niki bisa memberikan masyarakat kami bibit yang lebih banyak, khususnya di daerah hulu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hulu ini adalah penyangga air itu ada air kehidupan untuk masyarakat Bali khususnya umumnya, kemudian Desa Balok Sidan pada khususnya.